Ansyari, pembimbing literasi SDN 4. Nah, di sini saya akan mengikuti tantangan literasi bulan April. Ayo kita lihat. Boleh minta waktunya sebentar? Enggak, Neng. Di sini saya ingin mewawancarai tentang profesi ibu. Nah, di sini profesi ibu seperti bagaimana? Alhamdulillah sampai saat ini profesi saya itu sebagai guru pendidikan khusus, guru khusus. Nah, di sana apakah kenapa ibu memilih menjadi seorang guru? Mungkin yang pertama adalah panggilan jiwa, yang kedua takdir mungkin ya Neng ya, karena sudah ditakdirkan sama Allah, jadi qadarullah menjadi, alhamdulillah sampai saat ini menjadi guru pendidikan khusus. Apa pembelajaran yang paling ibu sukai? Mungkin karena saya itu sebagai guru pendidikan khusus, pendidikan atau pembelajaran yang saya sukai yaitu pembelajaran pengembangan diri gitu ya, dimana pembelajaran pengembangan diri itu untuk membentuk anak menjadi mandiri gitu ya. Contohnya seperti anak yang biasanya tidak bisa atau belum bisa toilet training, saya bisa menerapkan itu, terus bisa mengendalikan emosi anak, terus memperkenalkan anak akan bahaya, terus memperkenalkan anak juga ke ekspresi-ekspresi, karena anak berkebutuhan khusus itu cenderung tidak memiliki atau tidak mempunyai ekspresi gitu ya. Jadi ketika dia kesakitan juga apa yang harus dia keluarkan ekspresinya, mungkin dia kesakitan tapi tidak tahu ekspresi yang harus dikeluarkan itu seperti apa. Mungkin pengembangan diri itu lebih mencangkup ke seluruh kemandirian si anak. Nah, untuk berikutnya, apa hal yang paling menyenangkan saat mengajar menjadi guru? Hal yang paling menyenangkan untuk saya mungkin ketika metode yang saya terapkan terhadap peserta didik berhasil gitu ya. Jadi saya bisa mengimplementasikan lagi metode itu ke peserta didik yang lainnya dengan mengoptimalkan lagi metode-metode yang saya berikan. Apa hal tersulit di saat ibu menjadi guru? Hal tersulit yang saya hadapi mungkin ya ketika saya menjadi guru bukan ke anaknya gitu ya, melainkan lebih ke orang tuanya, karena sebagaimana mungkin masyarakat juga tahu ya, orang tua itu masih awam terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Meskipun ketika kita memberikan parenting bahwa anak berkebutuhan khusus seperti ini, tapi orang tua tetap tidak mengerti gitu dengan kondisi si anaknya. Jadi orang tuanya itu masih menuntut anaknya itu ingin seperti anak-anak umum pada umumnya gitu ya, mau bisa ingin bisa membaca, ingin bisa menulis, ingin bisa berhitung. Tapi di sana orang tuanya tidak melihat kemampuan atau potensi yang dimiliki anaknya. Bahkan mungkin anaknya tidak mampu dalam akademik gitu, tapi tidak dilihat dengan potensi yang lainnya. Mungkin dalam hal olahraga anak mampu gitu ya, tapi ya itu kesulitannya memberikan pengertian atau terhadap orang tua. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara ibu mengatasi anak yang nakal? Mungkin kalau di sekolah khusus itu tidak ada kata anak yang nakal ya Neng ya. Mungkin lebih ke hiperaktif saja kalau di sekolah luar biasa gitu. Mungkin kalau di umum ada ya yang nakal, yang tidak. Kalau di sana tidak ada. Mungkin cara penerapannya saja yang kita bedakan. Ketika anak ini hiperaktif, susah diatur gitu ya, tapi guru itu udah mempunyai strategi-strategi masing-masing gitu untuk mengatasi si anak. Mungkin anak ini mah harus diatasi dengan lemah lembut, anak ini harus dengan ketegasan, anak ini dengan ini. Jadi setiap anak itu berbeda ketika ada di lingkungan sekolah luar biasa. Jadi tidak ada kata nakal gitu ya. Nah, untuk pertanyaan hatur nuhun Ibu atas waktu yang Ibu berikan. Sami-sami Neng. Salam literasi.